luar biasa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sehat selalu untuk kita semua. Welcome to NQA Webinar setiap Sabtu jam 9.30 sampai dengan jam 11.30 sampai dengan azan zuhur biasanya kita coba selesaikan. Terima kasih teman-teman yang udah join di NQA Webinar. Yang baru pertama kali join, welcome to NQA Webinar. Karena kita punya event seperti ini di setiap Sabtu. Ini adalah event metode untuk melakukan sedekah ilmu dari para trainer-trainer yang luar biasa. Jadi perlu diinformasikan trainer-trainer ini luar biasa dan mereka juga merelakan untuk melakukan kegiatan yang mulia yaitu melakukan sedekah ilmu di setiap Sabtu. Oke, next Mas Aldo. Teman-teman nanti akan di-mute. Tolong gunakan nama yang sesuai dengan namanya. Mungkin tadi malam digunakan oleh anak atau istri atau pasangannya. Tolong di-rename, gunakan namanya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung bertanya via chat. Atau kalau nanti ada kesempatan, Coach Aris akan memberi kesempatan untuk unmute, bisa langsung bertanya dengan cara meng-unmute. Ya. Gunakan background yang udah diberikan, ya biar nanti foto session di akhir acara akan seragam ya. Silakan download yang belum punya, tinggal minta ke Mas Aldo untuk bisa download dan gunakan background yang sama. Next, Mas Aldo. Sedikit bicara mengenai NQA. NQA adalah badan sertifikasi ISO. Bisnis utama kita adalah melakukan audit ke perusahaan-perusahaan. Jika mereka direkomendasikan, mereka akan mendapatkan sertifikat ISO. Itu divisi pertama. Divisi kedua, kami punya divisi asesmen, kurang lebih hampir sama dengan sertifikasi, tapi outputnya bukan sertifikat, outputnya hanya internal report yang kami berikan ke para pemberi project ke kami. Yang lagi happening sekarang lebih banyak ke cyber security modules ya, terkait dengan VA, vulnerability assessment, pen testing, digital assessment, diagnosis assessment, dan lain-lain. Itu adalah produk-produk yang lagi happening saat ini. Kami juga punya divisi pelatihan atau divisi training. Nah, salah satu produknya adalah yang hari Sabtu ini, tapi kami juga punya modul-modul lain, ya. Nggak hanya di modul related to ISO, tapi kami juga punya modul-modul yang related to soft skill, ya. Dan terakhir kami punya divisi software. Kami tidak mendevelop software, kami kebetulan kami ditunjuk oleh beberapa provider besar software untuk jualan produk-produk mereka. Yang kami pilih lebih ke software yang related to productivity, karena untuk mensupport klien-klien kami agar bisa improve dari waktu ke waktu. Next, Mas. NQA udah 36 tahun lebih di bisnis ini. Kami punya klien kurang lebih 55.000 klien di seluruh dunia. Kami beroperasi di 100 negara termasuk Indonesia. Total karyawan di seluruh dunia ada kurang lebih 1.000 orang. Dan hasil survei kepuasan pelanggan, mereka cukup happy dengan layanan kami selama ini. Next, Mas Aldo. Nah, event hari ini free alias tidak berbayar alias gratis. Namun jika teman-teman ingin membuktikan atau ingin punya bukti sudah mengikuti event ini, teman-teman bisa mendapatkan sertifikat seperti yang ada di kanan. Kemudian ada bonus-bonusnya juga, ya. Bonusnya salah satunya adalah selain sertifikat tadi, ada e-material. E-materialnya adalah materi yang akan didelivery oleh Coach Aris ya. Nanti tolong dicek materinya isinya daging semua. Sayang kalau teman-teman nggak memiliki materinya. Kemudian ada 2 e-book juga nanti akan diberikan. Dan ada ini yang paling penting nih, ada 17 contoh SOP. 17 ya, cukup banyak nih ya contoh SOP yang akan diberikan. Caranya gampang, tinggal foto barcode, ada sedikit investasi yaitu sebesar Rp150.000 saja. Jadi nggak banyak ya untuk mendapatkan 4 item ya dengan 17 SOP tersebut ya, tinggal foto barcode yang ada di depan. Oke. Next, Mas. Nah, ini e-book yang akan diberikan. Ada 2 e-book atau 4 e-book, Mas Aldo? Ada 2, Pak. Ada 2 e-book ya. 2 e-book ini teman-teman bisa dapat juga nantinya dengan berinvestasi 150.000 tadi. Next, Mas. Nah, ini pembicaranya ya, ini senior saya nih ya, senior kita ya, Coach Aris Resprinarto HRM. Oke ya. Tanpa membuang waktu, kita langsung kasih kesempatan untuk Coach Aris memberikan sedekah ilmu di pagi hari ya. Luar biasa ini. Silakan Coach Aris. Terima kasih, Bos Putra. Cuma beda setahun jadi buat jadi yang senior lah. 2 tahun bos, koreksi bos. Oh, 2 tahun ya, koreksi data. Oke, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di pagi yang luar biasa hari ini, hari Sabtu, orang-orang pada libur, teman-teman luar biasa ada di depan laptop ya. Oke, nah ini. Orang HRD itu hanya dikenal kadang-kadang ngurusin payroll doang. Ya, biasalah karena itu kerjaan utama ya, bayar gaji. Lalu berikutnya, kadang-kadang orang HRD itu dikenal yang menyiapkan company regulation atau perusahaan ataupun PKB ya, perjanjian kerja bersama bila mana perusahaan itu ada serikat pekerja. Lalu orang HRD biasanya resek banget yang tukang ngecekin absen. Kalau ada karyawan yang nakal,
biasanya di departemen lain dengan mudahnya itu, udah tolong kasih HRD deh, diberesin ya. Lalu kadang-kadang ada pabrik ya yang ngurusin bus antar jemput karyawan ya. Kalau karyawannya 5.000 ya bisa dibayangkan berapa ratus bus harus kita siapkan. Nah, orang HRD juga ngurusin internship ya, magang-magang dari berbagai macam kegiatan mulai dari misalnya finance, even dari HRD juga bahkan mungkin magang dari orang-orang engineering. Orang HRD juga ngikutin overtime payment ya, ngitung-ngitung lembur dan biasanya orang HRD itu harus teliti ya karena urusan bayar lembur kurang 10.000 perak aja itu karyawan marahnya luar biasa ya. Tapi bila mana bayarnya lebih karyawannya diem aja. Ya ini biasalah itu resiko orang HRD ya. Ngurusin kantin ya. Pemilihan kantin benar dilakukan oleh purchasing ya atas dasar purchasing memilih kantin yang mana yang bagus. Cuman siapa yang mengetes makanan adalah orang HRD. Jadi kalau kantinnya itu ada sedikit teracuni atau mungkin basi, pasti yang sakit perut orang HRD-nya. Lalu union, itu pasti ya, kadang-kadang satu perusahaan itu ada sampai 3 serikat pekerja, bisa dibayangkan betapa complicated permasalahannya. Lalu berikutnya ngurusin PHK, ya PHK di sini mungkin lebih konotasi PHK yang urusannya pemutusan secara dipecat ya, tapi kasusnya juga banyak sekali, nggak cuma karena dipecat suatu hal. Lalu ngurusin lagi Undang-Undang 13 yang sekarang disebut Undang-Undang Cipta Kerja, ya bagaimana Undang Cipta Kerja yang terbaru, apa yang boleh dan apa tidak boleh, update bagaimana, kesiapan perusahaannya bagaimana. Lalu ngurusin training. Ya, ini ngurusin training ini bukan suatu kerjaan hanya meminta orang training, tapi juga bagaimana menganalisanya sampai benar-benar orang itu yang dikatakan memang dia ada perubahan ya. Kalau teman-teman mengetahui ada konsep Kirkpatrick ya level 1 sampai level 4 ini sangat-sangat membantu buat memonitor apa hasil training dari orang yang telah kita trainingkan. Nah, jangan salah ya, orang HRD juga bagian ngerjainnya ticketing for travel ya. Jadi misalnya ada karyawan mau ditugaskan ke kota mana atau ke negara mana atau mungkin memakai taksi segala macam, itu adalah juga bagian kerja dari HRD. Employee data ini sudah pasti karena bagian dari kita masuk sebagai karyawan pasti diminta data-datanya, data keluarga, lalu ada ngurusin BPJS ya. Saya belum masukin Tapera karena belum berlaku ya Mas Aldo ya. Dilupain dulu Taperanya ya. Di sini BPJS dulu, baik yang tenaga kerja maupun BPJS kesehatan. Lalu ada rekrutmen. Nah, ini rekrutmen juga bagian paling seru ya saat ini karena kita sekarang stok banyak, tapi rupanya kebutuhan industri sangat-sangat sedikit. Sehingga mungkin teman-teman sudah melihat banyak ke industri yang tutup ya, sehingga banyak melonjaknya pengangguran. Meskipun kita yang meng-hire itu banyak stok, cuman untuk yang memenuhi kesesuaian atau kompetensi yang kita butuhkan sangat-sangat sulit sekali. Bonus payment. Nah, ini juga bagian daripada bagaimana kita ngitung bonus-bonus tiap karyawan. Lalu ada letter of duty. Ya, orang ditugaskan ke sekian kota yang muter-muter, misalnya di kota ini sekian bulan, kota ini sekian bulan, atau tugas yang lain juga orang HRD yang menyiapkan. Lalu appraisal, ya, ini juga bagian pada proses untuk mendapatkan bonus atau kenaikan gaji, ya. Lalu juga ngurusin outsourcing, ada security, ada office boy, atau mungkin kita tenaga kerja yang menggunakan outsourcing. Ada lagi ngurusin sampah. Nah, sampah ini teman-teman ya, uang itu gede sekali. Ya, sebulan tuh bisa mungkin ratusan juta rupiah tergantung dari jenis sampahnya. Dan sampah ini bisa main nyawa teman-teman. Ya, dan HRD sini bisa menjadi orang yang harus berani tampil menghadapi orang-orang yang tahu sendiri lah ya kalau di lapangan ya. Kita berhubungan dengan beberapa pihak yang benar-benar memang dia ingin menguasai ya. Contohnya misalnya di daerah kalau di daerah Cilegon itu daerah Krakatau Steel itu sampahnya itu berupa baja-baja potongan itu luar biasa mahalnya. Lalu juga misalnya pabrik-pabrik mobil ya, contohnya waktu saya di Nissan itu ada di sekitar Purwakarta, itu juga dengan berhadapan dengan pihak-pihak yang luar biasa karena memang barang-barang yang keluar dari pabrik itu ada harganya. Ya, jadi kembali lagi HRD pasti akan berurusan dengan sampah. Toilet jangan salah juga teman-teman. Kita tidak boleh mengandalkan office boy karena office boy itu tidak bisa bekerja tanpa orang HRD. Ya, office boy tidak bisa bekerja bila mana orang HRD itu tidak menyiapkan sapunya, tidak menyiapkan kain pel ya, tidak menyiapkan tisu dan lain-lainnya. Jadi suka nggak suka ya mau nggak mau ya orang HRD pun harus bertanggung jawab terhadap urusan toilet. Security. Nah, teman-teman yang mungkin kalau kerja di Jakarta atau kota-kota besar, itu mungkin nggak terlalu berdampak ya. Nah, tapi kalau teman-teman bekerja di kawasan atau mungkin kerja di tambang, di oil gas yang ada benar-benar di lokasinya di pelosok-pelosok ya, ini security sangat-sangat apa namanya sangat diutamakan ya. Kita harus berhubungan dengan pihak-pihak tertentu untuk menjaga keamanan para karyawan. Lalu warning letter. Nah, ini kadang-kadang dengan mudahnya teman-teman dari departemen lain udah kasih aja tuh ke HRD biar HRD yang mengeluarkan warning letter ya. Padahal konsep warning letter tidak seperti itu. Nanti kita akan coba bahas bila mana teman-teman ingin mengetahui bagaimana mengeluarkan warning letter. Lalu urusan leave ya, cuti. Nah, cuti ini juga jangan salah juga ujung-ujungnya juga kalau ada perusahaan yang bisa menguangkan cuti, ini kalau kita tidak punya sistem yang bagus akan terjadi perbedaan angkanya, perbedaan hari cutinya sehingga kalau diuangkan beda beda uangnya. Jadi kembali lagi banyak sekali halnya. Nah, sick letter. Nah, ini hati-hati teman-teman.
Hari gini, saya bisa melihat atau mendapat informasi surat dokter berasal dari aplikasi, dari beberapa itu ya, platform, ya itu juga tolong disikapin apakah perusahaan teman-teman tempat kerja itu memperbolehkan atau tidak. Karena saya pernah menemukan, kasus bahwa surat dokter dipalsukan, ya. Nah itu bisa masuk kasus pidana tuh kalau seperti itu. Office boy yang tadi saya sudah, apa namanya, sudah singgung terkait masalah toilet juga di bagian dari kerjaan kita, dan lain-lainnya. Siklusnya simpel aja, pertama adalah kagum, ya. Ya bagaimanapun juga seperti halnya kita mau mencari pasangan pasti kagum dulu nih, ya Mas Aldo misalnya mencari pasangan, wih kagum nih cewek saya kayak gini-gini, pasti kagum dulu ya Mas Aldo ya, pasti ngangkat 2 jempol dulu nih, ya. Nah tiba-tiba kaget nih, setelah mungkin sekian waktu berkenalan atau mungkin kita masuk dalam dunia pekerjaan di kantornya, kaget ya, "Wah kok begini, wah kok begitu," ya. At the end adalah kabur, ya atau mungkin resign apapun hasilnya. Nah ini saya mempermudah, terlepas ada proses-proses lainnya, cuman pada umumnya, siklus karyawan yang bekerja pada sebuah perusahaan ada seperti ini ya, ada pertama kagum, kaget, dan kabur. Nah supaya tidak terjadi, kaburnya, paling nggak kita harus ngapain. Nah ini teman-teman ya, ini hanya bagian contoh, bahwa di dunia HRD itu banyak sekali metode-metodenya. Ya, kalau teman-teman pernah browsing pasti pernah ngeliat ini nih, ya, 9 pilar ya. Ini umum sekali dipakai ya. Jadi ada strategi HRD untuk mencapai, membantu, supaya perusahaan itu bisa tercapai tujuannya, tentunya HRD punya pilar ya. Melalui pilar-pilar ini contohnya ada perencanaan pekerja, lalu ada rekrutmen, lalu ada training development, ada CNB, ada administrasi, ada kinerja pekerja, ada rencana karir, ada lingkungan kerja yang produktif, ada juga program yang bermanfaat. Nah, kalau kita ngelihat dengan 9 pilar ini, minimal dengan satu pilar itu harus punya satu SOP, ya. Nah, misalnya teman-teman sudah mempunyai masing-masing satu SOP ini, insya Allah nanti yang dengan tadi 27 aktivitas itu mungkin sudah bisa tercover dengan 9 SOP ini, ya. Nah, cuman, pertanyaan, "Pak, bagaimana Pak kalau misalnya karyawan kami orang HRD-nya cuma 2 ya, mungkin nggak bisa menjalankan 9 pilar ini?" Oh, bisa-bisa saja, nggak masalah. Kalau teman-teman perhatikan di ISO yang baru ya, itu pasti teman-teman akan melihat presiden direktur, finansial, dan HRD itu adalah bagian orang-orang atau yang akan menunjang proses bisnis. Jadi mau nggak mau memang kerjaan HRD dan finance itu, kita bisa berkolaborasi bagaimana strategi sebuah perusahaan ya. Lalu untuk yang proses administrasi ya, mau nggak mau tadi ada pilar administrasi di bagian HRD, ya HRD tentunya harus tahu bagaimana administrasi ke apa namanya, data-data karyawan, lalu ada pihak ketiga, ya lalu dengan IT 20% ya. Ini mungkin pihak ketiga contohnya misalnya kita menggunakan sebuah, perusahaan di luar bagaimana kita membayar, gaji karyawannya ya. Jadi orang HRD memberikan data kepada si pihak ketiga ini, sehingga pihak ketiga ini bisa langsung memberikan misalnya pembayaran gaji, langsung pada karyawan-karyawannya. Nah di sini IT ini biasanya diperbantukan karena apa? Kita menggunakan aplikasi daripada si pihak ketiga tersebut, ya. Lalu juga ada kemitraan, ya, HRD cuma 20% nih, ya, line manager 60%, karyawan 20%. Nah, di sini ada aktivitas pelatihan dan promosi, ya. Di sini kita lihat kenapa HRD cuma 20%, yang tahu mempromosikan karyawan siapa? Pasti atasannya. HRD hanya menjaga bagaimana proses untuk promosinya. HRD hanya menjaga bagaimana prosedur itu terlaksana dengan benar. Jadi yang berhak buat mempromosikan siapa akan naik atau bagaimanapun adalah si, karyawan itu sendiri, sorry, departemen head masing-masing. Lalu karyawan 20% tentunya akan, terlibat dalam proses promosinya sendiri, pun termasuk pelatihan. Yang tahu kompetensinya karyawan itu bisa atau tidak bisa adalah bukan orang HRD, tapi adalah atasannya masing-masing. Nanti kita, dalam dalam, slide berikutnya kita akan melihat bagaimana mengukur kompetensinya. Agen perubahan ya, HRD saya 30%, line manager 40%, konsultan 30% ya. Nah di sini, kenapa HRD 30%? Jadi teman-teman pernah pernah ngalamin ya, bahwa kalau HRD memberikan suatu masukan, memberikan suatu usulan kepada perusahaan atau mungkin kepada karyawan, mungkin karyawan bilang, "Ah, orang HRD bisa-bisanya aja nih mengatakan seperti itu, hanya untuk meneruskan, apa yang diminta oleh pimpinan," ya. Nah, kenapa kita menggunakan konsultan? Itu kadang-kadang, beberapa karyawan atau mungkin banyak perusahaan akan lebih mendengar konsultan dibanding orang HRD-nya. Tapi ini, tidak pasti ya, ini hanya beberapa contoh saja. Kalau memang benar perusahaan yang sudah mature segala macam, ya kita sebenarnya tidak perlu konsultan. Tapi untuk beberapa perusahaan-perusahaan mungkin sedang rapid improvement segala macam, itu kita membutuhkan konsultan buat memapping kira-kira harus kita lakukan dan biasanya HRD membantu, bekerja sama dengan konsultan buat melakukannya. Nah, pelaksananya pun di lapangan tentunya line manager, tidak hanya orang HRD ya. Contohnya misalnya ada proyek-proyek KPI, ada proyek-proyek bagaimana kita meng-endorse untuk mencari customer segala macam, itu, tentunya konsultan akan memberikan arahan ya atau mungkin strategi bisnis bagaimana, lalu line manajernya akan bekerja sehingga orang HRD-nya akan membantu bagaimana kita mengukur KPI-KPI-nya. Nah, ini salah satu perspektif bagaimana kita melihat pekerjaan-pekerjaan orang HRD dalam sebuah organisasi. Nah, ini adalah 6 proses yang pagi ini kita akan coba, bahas satu persatu ya. Saya akan cepat untuk 1 sampai 4 ya, karena nanti untuk 5 nih akan seru, bagaimanapun juga ini bagian yang, sangat-sangat apa namanya, setiap karyawan pengen tahu deh, berapa sih gaji gue layak atau enggak sih ya. Nanti pada umumnya ini nomor 5 yang paling seru ya. Kalau saya memberikan pelatihan yang untuk bersertifikasi BNSP,
terkait malah CNB ini satu modul CNB ini bisa makan waktu sekitar 2,5 sampai 4 jam. Tergantung misalnya teman-teman sudah terbiasa ngurusin CNB itu mungkin 2 jam selesai. Tapi misalnya teman-teman yang nol pengetahuan CNB itu pernah saya lakukan sampai 4 jam untuk bagaimana bisa belajar mengenai pengakuan atau CNB itu sendiri hanya pure CNB. Nah untuk 1.4 agak cepat saja. Nanti 5 saya akan berikan contoh-contoh dan ada sedikit apa namanya trik-trik bagaimana melakukan suatu job evaluasi. Nomor 6 mungkin tidak terlalu sulit karena berdasarkan dari undang-undang yang sudah ada. Nah ini pada saat kita bicara masalah rekrutmen, tentunya kita harus tahu ya posisi apa, dari mana, kapan masuk, umur dan jenis kelamin ya. Nah, untuk yang dua terakhir ya, umur dan jenis kelamin, mungkin sejak tahun 2015 lalu pada saat saya kerja pada sebuah perusahaan Prancis, saya dibilang sama bos saya yang dari negeri sono, bilang, Aris bagaimana di Indonesia? Boleh nggak memberikan informasi kebutuhan karyawan dengan umur dan jenis kelamin? Saya bilang di Indonesia sebenarnya no problem ya, nggak masalah. Kenapa emang? Oh kami di Prancis sudah nggak boleh ya. Oke, kalau gitu saya coba sesuaikan dulu dengan CEO, apakah di Indonesia boleh nggak kita tanpa menyebutkan. Akhirnya saya mencoba apa namanya bermanuver dengan lowongan-lowongan pekerjaan. Memang akhirnya kita tidak menyebutkan gender maupun umur. Ya, dengan catatan kasihan rekrutmennya memang pada saat kita sudah membatasi sebenarnya kita butuh orang yang misalnya maksimum umurnya 35 tahun. Sementara data-data yang masuk itu ada yang umur 40 tahun, ada yang umur 45 tahun. Ya akhirnya dengan segala macam kondisi yang ada, ya akhirnya kita juga melihat sepertinya agak sulit kalau di Indonesia kita membatasi tidak menulis secara umur ya. Cuma kembali lagi akhirnya kita diskusi lagi ya. Akhirnya kita sepakat oke untuk posisi yang ini mungkin harus mencantumkan umur, untuk posisi ini mungkin kita nggak usah mencantumkan umur dan seterusnya dan seterusnya. Jadi akhirnya kembali lagi disesuaikan dengan kebutuhan apa yang kita inginkan sesuai dengan undang-undang negara kita. Nah, namanya posisi apa dari mana tentunya teman-teman sebagai perencanaan itu harus punya data ya. Yang sering saya hadapi dulu ya adalah dengan mudahnya departemen lain bilang, HRD tolong dong saya cariin orang ini dalam waktu 2 bulan tanpa memberikan apa-apa, tanpa memberikan job desk-nya, tanpa memberikan karakteristik apa yang mau kita orang cari, itu dulu biasanya sering terjadi karena kita tidak siapnya data-data yang kita inginkan di administrasi HRD. Nah, ini paling sulit ya teman-teman ya, kompetensi. Sekarang banyak sekali yang nyari pekerjaan, tapi yang namanya kompetensi itu mungkin jauh dari harapan ya. Saya juga ada ikutan di LinkedIn, saya ikutan dengan beberapa grup HRD ya yang berbagai macam industri dan di berbagai macam kota di Indonesia. Ya, ini sering terjadi pembahasan mengenai kompetensi ya. Orang dipanggil oleh HRD-nya dengan memberikan CV dan berbagai macam banyak kompetensi yang dia pernah ikut training. Saya pernah training A, saya pernah training D dengan dari berbagai macam platform ya. Pokoknya banyak lah ya. Jadi pada saat dipanggil oleh HRD-nya, ditanya ya, bisa nggak ini tolong jelaskan? Jawabannya ngambang. Ditanya, udah training ini, tolong jelaskan, jawabannya ngambang. Nah, jadi bottom line-nya ada teman-teman ya, kalau bicara kompetensi itu harus ada 3 hal. Nah, nanti kita akan melihat apa 3 hal tersebut ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, kenapa ada yang namanya rekrutmen? Pasti ada yang namanya turnover. Menurut teman-teman kalau turnover 20% bagus nggak? Besar sekali. Besar sekali ya. Dia orang HRD bisa nggak tidur ya Pak Didi ya. 20% ya. Ini ya memang beginilah keadaannya di Indonesia kadang-kadang kalau yang perusahaan-perusahaan startup ya, saya pernah dapat kabar dari teman yang pernah di startup sampai 45-50%. Karena startup itu jam kerjanya luar biasa dan kadang-kadang tidak ada libur ya, sehingga turnovernya kencang sekali. Nah, melalui data, dan saya nggak tahu nih apakah masih berlaku ya sampai tahun 2020-2021 lalu, untuk manufacturing itu kalau turnover yang bagus itu berkisar 5-7%. Ya, masih diperbolehkan 5-7% untuk manufacturing. Untuk komersial 10-13%. Ya. Untuk turnover nol, apakah baik atau buruk nih teman-teman? Wah, hebat nih, karyawannya loyal semua, tidak ada yang keluar, sehingga 0%. Bisa bisa baik, bisa buruk. Betul Pak, jadi tergantung dari sikon ya. Iya. Nah, baiknya enak-enak nih, nggak perlu ada rekrutmen. Tapi nggak enaknya pada saat kita bicara masalah buat job analisis, kita bicara promosi, kita bicara talent. Nah, itu akhirnya mentok sana mentok sini tuh. Jadi akhirnya kembali lagi nanti di slide berikutnya kita akan belajar masalah nine box ya. Jadi di awal-awal ini akan berhubungan dengan proses-proses yang lainnya. Oleh karena itu, dari siklusnya ada 6 itu, semoga bisa berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Jadi teman-teman yang bekerja di bagian HRD untuk area manufacturing, itu antara 5-7%, komersial 10-13. Nanti kalau saya lihat teman-teman tadi dari tambang ya, dari tambang karena mostly mungkin ada beberapa yang kontrak ya. Di sini artinya yang saya katakan 57 komersial 10-13 ini lebih pada karyawan tetapnya yang resign-nya terluar dari masalah karyawan kontrak yang habis kontraknya ya. Oke, kira-kira PHK itu apa jenisnya apa aja teman-teman?
supaya pemahaman kita sama nih. Apa sih? PHK itu ada yang terhormat, ada yang tidak terhormat. Ya, contohnya apa yang terhormat tidak terhormat? Yang terhormat itu pensiun, yang tidak terhormat mengundurkan diri atau punya masalah. Oke, oke. Eh, kita lihat dulu ya. Nah, macam-macam yang kita sebut PHK sesuai dengan Undang PP 35 satu. Ya, intinya PHK itu adalah pemutusan hubungan kerja, pengunduran diri, itu PHK namanya. Pensiun PHK, meninggal PHK, diberhentikan PHK, akuisisi peleburan PHK, perusahaan tutup PHK, sakit berkepanjangan dengan berbagai macam alasan nanti ada aturannya, itu PHK dan kasus pidana ada PHK. Nah, ini adalah hal-hal yang kata-kata PHK. Cuman kadang-kadang konotasi PHK yang pada umumnya nih adalah wah gue di PHK, gue dipecat. Ya, itu pada umum Indonesia. Jadi sebenarnya dari Undang-Undang 13 yang dulu pun ya itu sebenarnya yang namanya PHK itu ya kurang lebih apa yang ada di layar seperti ini ya. Di grup di peserta ini ada yang pernah di PHK dipecat nggak teman-teman? Nggak usah malu-malu. Ada yang pernah nggak? PHK udah sering. Kalau PHK udah sering sebagai orang HRD Pak, betul Pak. Sampai disebut Aris the Slaughter Pak. Nanti pernah di PHK nggak teman-teman? Ayo. Jadi orang HRD itu biasanya sering mem-PHK. Pernah nggak di PHK? Nah, itu paling nggak kalau yang sudah pernah, alhamdulillah, karena bisa merasakan bagaimana hati apa namanya menerima atau tidaknya ya. Ya, kalau dulu saya tahun 2018 kena PHK Pak Didi. Perusahaannya tutup ya. Jadi akhirnya saya amankan dulu expat-expatnya, ya saya amankan dulu ring satunya, dikasih paket dengan sesuai aturan mainnya, lalu saya amankan dulu buat karyawan-karyawannya, yang terakhir adalah saya ya. Jadi orang HRD setelah pastikan semua sudah berjalan lancar, ada yang ditransfer, ada yang di PHK sudah aman, akhirnya ya udah saya the last Mohican yang menerima surat PHK dari manajemen tahun 2018 ya. Teman-teman kalau bicara manpower plan yang sebenarnya itu kita bicara di SKK ini 149 itu sudah diatur sampai dampak biayanya itu berapa ya untuk posisi operator, untuk posisi staff, untuk posisi marketing, masuknya di bulan apa, karena juga mengacu kepada nanti di poin kelima ya CNB-nya bagaimana. Jadi kembali lagi yang perencanaan itu tidak hanya sekedar butuh berapa orang saja ya. Mencari calon sesuai dengan kompetensi nanti kita bahas di slide berikutnya. Mencari calon sesuai dengan latar belakang dan pengalaman juga ini kembali lagi teman-teman ya harus clear di dalam job desk ya. Teman-teman nanti kalau besok kembali ke kantor ya tolong cek deh job desk teman-teman yang sekarang ada ini based on apa, based on karena awang-awang si atasannya atau based on teman-teman dulu masuk seribet job desk atau job desk sesuai dengan bisnis proses ya. Kalau kita bicara masalah siklus job desk itu berasal dari proses bisnis proses perusahaan, ada bisnis proses departemen, lalu dianalisa ada struktur organisasinya, terjadilah job desk. Kalau bicara the real how to make job desk, ada job analisisnya ya, bagaimana memastikan bahwa oke saya butuh 2 orang nih staff. Nah itu ada teorinya tuh ya, bagaimana ngitungnya ya. Terlebih lagi nanti misalnya sudah kerja 5 tahun 6 tahun, ada pertanyaan, gue overload nih. Nah itu lagi dan ada di NQA saya pernah ngisi yang namanya job analysis ya, workloading analysis ya, bagaimana memastikan saya overload nggak sih ya, saya masih bisa kipas-kipas nggak sih. Nah kembali lagi ini harus terset banget di job desk ya, agar teman-teman untuk bisa mencari karyawan dengan latar belakang yang pas. Nah, berikutnya lagi tadi saya sudah singgung ya, kita harus sebagai orang HRD harus tahu yang namanya proses nyari orang itu based on daripada struktur. Dari proses bisnis turun ke struktur. Nah, struktur kita bagaimana? Kalau yang di kiri bawah mungkin struktur yang normal, teman-teman. Jadi job desk itu teman-teman ya, pada dasarnya yang buat itu adalah pimpinan departemennya, bukan karyawannya. Ya, saya seringkali memberikan suatu pelatihan ya dengan berbagai level dari supervisor maupun sampai level director, apalagi yang untuk masalah BNSP itu banyak sekali menjawab, Pak saya job desk buat sendiri, Pak job desk saya dapatnya sudah matengan seperti itu ya. Kembali lagi job desk sebenarnya adalah kita berangkat dari bisnis proses perusahaan, turun bisnis proses departemen, lalu head-nya akan membuat job desk tersebut ya. Memang ini proses yang mungkin kok ribet banget. Ini kalau kita bicara masalah proses yang layak sesuai dengan SKKN kita Indonesia yang juga kita mengadopsi dari Australia, ya seperti itu cara buat job desk. Ya, jadi bukan orang HRD yang buat job desk. Karena orang HRD ya akan menjadi tukang pos yang menyimpan job desk, tapi bukan yang membuat job desk. Nah, ini pada umumnya ya kita prosesnya mulai mencari kandidat, seleksi dokumen, interview dan tes lainnya, cek referensi kandidat, penawaran gaji dan lain-lainnya. Nah, saya mau tahu nih, teman-teman pernah nggak sudah sepakat dengan kandidatnya di hari H jam sekian, tiba-tiba usernya, Pak HRD, Bu HRD, tolong dong di schedule, pernah nggak ngalamin? Ayo, pernah ya Bu semua ya? Sering, waduh, ya sering-sering.
Jadi kembali lagi ya, saya pernah ngalamin. Jadi kembali lagi, bagaimana seorang HRD khususnya bidang rekrutmen itu pasti punya prosedur. Nah, prosedurnya ini kita harus sharingkan ke teman-teman yang lain nih. Karena apa? Nanti KPI kita hancur, performance KPI HRD khususnya bidang rekrutmen hancur gara-gara mereka yang merubah jadwal seenaknya. Jadi kembali lagi, mulai diedukasi ya, karena bagaimanapun juga tadi proses yang tadi ada 6 itu ya, kita bicara masalah penerimaan nanti itu atau rekrutmen memang HRD membantu, tapi untuk prosesnya itu ketergantungan dari si user. Ya, mau cepat mau lambat tergantung dari user. Dan lagi tanya lagi ke user, mau yang menerima mateng atau menerima yang 3/4 mateng, ya. Saya selalu bilang begitu, Bapak kalau misalnya menerima mateng, ya bilang sama bos, karena pasti harus ngebajak, ya. Ngebajak artinya saya butuh uang banyak nih untuk menaikkan gaji seorangnya yang mungkin sampai berapa berapa persen gitu ya. Nah, tapi misalnya Bapak ada waktu buat mendevelop si orang itu, artinya matangnya setengah 3/4 matang, ya saya mungkin masih masuk nih dananya untuk meng-hire orang tersebut. Jadi kembali lagi kita harus harus pandai-pandainya berkreasi dengan user bagaimana. Kalau saya ketemu dengan user yang tidak mau meluangkan waktu dengan apa, meluangkan waktu dengan si calon karyawan yang baru masuk, ya saya harus bilang, ya udah gue cari sendiri aja. Saya bilang gitu. Saya orang belak-belakan ya. Artinya ya kita harus kerjasama lah dengan si user-user itu, jangan sampai mereka juga kewalahan juga. Paling nggak 70% sesuai kompetensi masuk ya. Dia harus tetap meluangkan waktunya. Yang namanya bajak boleh as long as perusahaan buat bayarnya. Oke, cek revisi kandidat ya, kembali lagi ini bisa melalui mantan atasan yang dahulu ya, kita minta telepon bila diizinkan dan lain-lainnya. Nah, penawaran gaji ya, eee, apakah offering letter sudah mengikat hukum atau belum teman-teman? Silakan. KPI rekrutmen berapa hari? Wah itu, harus lihat dulu, historicalnya Pak Muhammad. Ada yang 90 hari, ada yang 60 hari, jadi kita harus punya track record-nya dulu ya. Dan itu tergantung daripada bank of data. Ya tadi ada platform ya, nah contohnya gini sedikit menyambung kebetulan saya baca note Pak Muhammad. Kalau teman-teman sudah punya strategi ya, misalnya, perusahaan saya mau ini nih, mau magang dengan institusi pendidikan. Silakan magang ya, magang itu kan masih mahasiswa, masih belajar dan akhirnya kerja secara magang 3 bulan, 3 sampai 6 bulan. Nah, kalau saya itu saya lakukan, saya langsung dalam dalam konteks kita ekstra apa ya, ekstra bukan ekstra tambahan, tapi kita menganalisa kira-kira dari orang magang ini mana yang kira-kira layak akan menjadi karyawan. Kalau kita butuh banget, dia layak nggak jadi karyawan, sesuai dengan kompetensinya. Nah, dari situ misalnya kita sudah punya catatan-catatan, oh dari perguruan tinggi ini, atau mungkin dari politik ini, atau mungkin dari SMK atau SMA ini, kita sudah punya data-data orang magang, dan kita sudah punya nilainya, yang mana bagus, bagus sekali. Nah, kita masukkan tuh bank of data karyawan yang akan mau kita hire. Jadi pada saat tiba-tiba ada orang keluar, ada orang resign, kita udah nggak pusing-pusing. Paling nggak sudah punya sebagian datanya. Itu Pak Muhammad kalau saya menyikapi bagaimana kita buat apa namanya, meng-shrinkage ya, waktu untuk proses rekrutmen. Nah, ini finalisasi ya. Nah, tadi sudah saya sedikit singgung, finalisasi ada penandatangan perjanjian kerja ya, menyiapkan saran dan prasarana untuk bekerja dan indexing program. Nah, teman-teman nomor 2 ini ya, saya surprise sekali dulu waktu tahun 97 ya, belum ada HP ya, ada pun ada masih mahal, saya belum pakai dulu ya HP ya. Masih ada email dulu Yahoo paling ngetop ya. Tiba-tiba saya di email sama perusahaan yang akan tempat saya bekerja, saya sudah tanda tangan perjanjian kerja, lalu ada email bilang, "Pak Aris tolong dong kirimin data lengkap ya, nama segala macam, buat apa Bu? Buat keperluan kami ya, lepas masalah buat HRD ya." Nah, di hari pertama saya masuk ya, saya surprise banget ya, tahun 97 nih kejadiannya. Saya datang ketemu orang HRD, diperkenalkan dengan orang-orang yang memang saya harus kenal ya, lalu diantar ke tempat area kerja ya. Lalu masuk sekretaris direktur, saya diantar, dibilang, "Pak Aris, ini meja kerja Bapak, ini komputer Bapak masih bentuk belum ada laptop ya, masih bentuk desktop, ini kartu nama Bapak, ya, ini extension Bapak." 97 saya sudah dilayani seperti itu oleh seorang sekretaris dari sebuah perusahaan Amerika. Nah, sejak itu pun saya langsung itu melekat di kepala saya dan saya selalu mengajarkan atau bersharing informasi kepada tim saya dimanapun saya bekerja. Saya ingin kalau ada karyawan baru ya, kita kerjanya adalah H-30 atau paling nggak H-15 sebelum karyawan baru itu masuk. Siapapun posisinya, apapun posisinya. Ya, ya, dengan hari ini kita gampang ya, ada email, ada WhatsApp, ada hapus segala macam. Jadi pada saat karyawan hari pertama masuk, ya yang butuh email atau laptop sudah ada semua, jebret. Orang sales marketing masuk, ini kartu namanya, jebret. Ini meja kerjanya, jebret. Ini baju seragamnya, jebret. Alhamdulillah itu bisa dilakukan ya, mungkin belum sempurna, let's say 80% kesempurnaannya. Nah, hal seperti itu akan bisa membawa image ya bagi si perusahaan maupun si karyawan yang baru masuk. Jadi kembali lagi menyiapkan sarana prasarana ini untuk kerja bagi orang HRD mungkin lebih advance. Jangan sampai di hari pertama baru riweuh tuh nyiapin semuanya ya. Nah, induction program, seringkali induction program itu hari pertama atau hari kedua langsung dipanggil atasannya suruh untuk bekerja ya. Hal yang simpel teman-teman.
induction ini pastikan teman-teman yang orang baru masuk ini dikenalkan yang namanya toilet di mana yang namanya kalau mau makan bagaimana, pantry di mana, itu harus jelaskan. Mesin fotokopi di mana itu jelaskan ya. Saya pernah masuk sebuah perusahaan ya, masuk deret ya, hari kedua sudah kerja, tiba-tiba ini ada sebuah gedung, ada banyak lantai ya. Lalu saya mau buang air kecil, saya pakailah sebuah kamar kecil ya. Lalu ada orang selesai keluar, saya dengar ada yang bilang, "Oh Pak, mohon maaf saya ngasih tahu, itu kamar kecil itu buat direksi." Saya langsung bilang, "Loh, tulisannya nggak ada loh," saya bilang. Memang ada Pak, tapi memang ini ada direksi. Loh, saya nggak dikasih tahu loh waktu induction. Nah, akhirnya saya mencari tahu apa namanya siapa yang mendidaksian, saya langsung kasih tahu. Lain kali kalau begini lebih baik diinformasikan kamar toilet mana yang khusus direksi, toilet mana yang buat karyawan. Nah, kembali lagi induction program ini juga lebih kepada bagaimana untuk menjaga citra perusahaan supaya terjadi supaya proses itu berjalan dengan lancar. Nah, oke, sekarang kita pengembangan. Apa sih yang dikembangkan? Nah, oke, teman-teman, ini siklus yang gampang PDCA. Ya, pada umumnya sebenarnya PDCA pada umumnya ya. Di sini ada kita analisa. Banyak orang belum melakukan TNA, ya, kompetensinya bagaimana, ya. Lalu apa yang direncanakan? Ada silabusnya nggak? Ada kurikulumnya nggak? Lalu pelaksanaan trainingnya, lalu ditesnya, ada teorinya nggak? Ada praktiknya atau enggak? Lalu ada penugasannya. Nah ini siklus-siklus ini kalau kita bicara masalah real, ya kita harus melakukan seperti ini. Ya, kompetensi itu dari jabatan kembali lagi jadi job desk, berangkatnya jadi job desk. Orang ini butuh apa soft skillnya? Orang ini butuh apa hard skillnya? Ya. Nah, lagi ngomong hard skill sama soft skill, apa beda hard skill sama soft skill? Hard skill itu melekat kepada diri Bapak, egonya Bapak. Saya jago komputer, saya jago masak, saya jago ngelas, saya jago Excel. Itu adalah hard skill kompetensi, teknik kompetensi, ya. Artinya bahwa Bapak jago di bidangnya, ya. Tapi kalau soft skill, ya, itu berhubungan dengan orang lain, ya. Bapak jago Excel, tapi Bapak tidak bisa berkomunikasi, berarti Bapak tidak bisa mentransfer ilmu Excelnya, ya. Bapak bagus banget sebagai leader, ya, tapi Bapak tidak bisa mendevelop tim yang menjadi seorang leader. Nah, itu soft kompetensi. Jadi bedanya secara simpel, hard itu melekat kepada pribadi, kalau soft skill itu ada hubungan dengan pihak lain. Nah, itu simpelnya seperti itu. Nah, nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, silabus kurikulumnya ini juga sangat penting teman-teman ya, karena banyak sekali perusahaan pada saat saya tanya, saya assess gitu ya, pada saat mereka sedang assessment BNSP, coba tolongkan silabus sama kurikulumnya. Nggak bisa. Siapa yang buat? Ya bagaimanapun yang buat memang ada orang sih yang mengajar, tapi bahwa kerangkanya bagaimana silabus adalah dari HRD. Nah, itu lagi-lagi ada trainingnya bagaimana untuk membuat silabus di kurikulum. Jadi kembali lagi orang HRD itu memang boleh katakan mungkin bukan Superman, tapi dia harus tahu basic knowledge-nya dulu. Belum tentu yang melakukan orang HRD. Ya tergantung daripada materinya apa, ya mereka yang membuat sendiri. Teori praktek pun demikian, ya. Bagaimana tes teori dalam kelasnya bagaimana, tes prakteknya bagaimana. Nah, teman-teman bisa belajar nanti dari YouTube banyak banget tuh ya, bagaimana menganalisa hasil tadi dengan metode Kirkpatrick ya, dengan 4 evaluasi, lalu penugasan. Nah, di sini penugasan biasanya HRD terlibat sangat banyak. Karena pada penugasan itu akan bekerja sama dengan si pimpinan orangnya, akan ditanya bagaimana hasilnya, apakah masih trial percobaannya, apakah promosinya masih diteruskan atau tidak, dan selanjutnya. Jadi kembali lagi, ini bagian pada pelatihan. Nah, ini kita bicara kompetensi ada 3 hal. Pertama adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan itu ya kita dapatkan dari bangku sekolah. Ya, pada umumnya bangku sekolah, mulai dari SMK, D3, D1, D4, S1, S2, dan selanjutnya. Keterampilan bisa didapatkan bangku sekolah plus dari training, BLK, LPK, dan selanjutnya. Nah, sikap ini didapatkan dari environment, entah itu dari sekolahnya, entah itu dari orang tuanya, entah itu dari lingkungannya. Nah, itu kan membentuk kompetensi. Ya, kompetensi ini yang kira-kira nanti harus ada di dalam, bukan kira-kira, memang harus ada dijelaskan di dalam apa namanya di dalam job desk. Nah, bicara kompetensi ini, pokoknya satu kompetensi harus memiliki 3 ini, ya. PKS, pengetahuan, keterampilan, sikap. Jadi apapun kompetensi, leadership, bagaimana pengetahuan leadership-nya, bagaimana keterampilan leadership-nya, bagaimana sikap menjalankan leadership-nya. Ya, jadi lagi-lagi kita bicara kompetensi itu 3 hal ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, ya. Nah, ini salah satu proses yang pernah saya lakukan di beberapa perusahaan sebelumnya, ya. Beberapa proses yang di atas itu, bentar, ada agak ketutupan. Ya, untuk kebutuhan bisnis saat ini, kebutuhan bisnis masa depan, ada 2 macam prosesnya, ya. Ada sesuai dengan yang kalau di atas itu lebih kepada pimpinan masa depan. Kalau di bawah ini lebih pada kebutuhan orang itu, teknik skill-nya mau bagaimana ataupun soft skill bagaimana. Jadi berbagai macam situasi yang bisa kita kembangkan dengan berbagai proses untuk kebutuhan trainingnya atau TNE-nya, ya. Ini proses-proses yang simpel dulu aja. Nah, ini juga salah satu proses dari kinerja, kita bisa melihat apa namanya KPI orang itu bagaimana, promosi bagaimana, dan kita turunkan menjadi yang namanya proses pengembangan. Jadi berbagai macam approach. Nah, di sini ada contoh ya. Saya buka mungkin ini kali yang bisa menjawab pertanyaan tadi Bapak. Nah, ini Pak. Ini adalah satu contoh file ya. Nanti juga bisa berusaha dengan Mas Adu aja ya. Ini file ini ada yang saya berikan. Ini adalah syarat kompetensi banyak sekali.
Ada berapa item nih? Ke kanan banyak sekali, ada 124. Di sini ada core kompetensi, yang sini yang hijau ini ada hard kompetensi, yang sini adalah soft kompetensi. Nah, ini silakan saja teman-teman dipetakan ya sesuai dengan kebutuhan. Oke, orang HRGA nih, manajer HRGA, kira-kira mau kompetensi apa yang dipilihnya? Ya, tinggal dipilih ya. Dipilih, ya, contoh seperti itu. Nah, mau levelnya level berapa? Nah, kalau kita bicara masalah kompetensi, jangan lupa setiap kompetensi pasti punya level. Nah, ini di bawahnya paling gampang seperti ini. Level 1 kecakapan di bawah standar, level 2 kecakapan terbatas, lalu kecakapan standar, kecakapan lanjutan, kecakapan ahli. Ini yang simple, teman-teman. Kalau yang benar-benar mau detail, kalau teman-teman pernah baca buku Spencer and Spencer, itu luar biasa detailnya. Dibagi menjadi 5, diterangkan tuh, 1 apa, 2 bagaimana. Yang lebih keren lagi, selain masalah leveling itu, dijabarkan juga dengan tingkah laku. Pola laku yang bagaimana level 1, pola laku badannya level 2. Nah, itu pekerjaan ini dijamin nggak kelar setahun, teman-teman. Satu kompetensi saja buat ngebahas itu bisa makan waktu 3-4 bulan. Satu kompetensi. Ini contoh ya. Salah itu bagaimana memapping bagaimana seorang HR staff. Misalnya sini katakan ada hard kompetensi. Kita harus punya dulu nih. Kita harus punya dulu standar kompetensi untuk masing-masing jabatan, lalu di-assess. Di-assess-nya boleh secara internal, boleh secara eksternal, bebas. Kalau eksternal butuh duit, kalau internal nggak butuh duit ya. Nah, kita lihat ya, mana yang tidak meet. Dia mintanya 4, dia masih 3. Keluarnya adalah meet, not meet, sorry. Dia harus training apapun jenisnya sesuai dengan hard kompetensi ataupun sesuai dengan soft kompetensinya. Ini untuk orang nomor 1. Untuk orang nomor 2, untuk staff in relation. Di sini saya ambil contoh hanya soft kompetensinya saja. Sama hal yang kita lakukan. Training apa saja. Lalu nomor 3 nih untuk latihan. Nah, TNA ini kita gabungkan semua. Ini yang disebut namanya TNA untuk departemen HR. Nah, seorang HR ya harus bisa mengumpulkan TNA semacam ini dari semua departemen. Dari supply chain, finance, produksi, dan selanjutnya. Tapi yang membuat TNA ini bukan orang HRD. Untuk orang HRD, untuk departemen HRD, orang HRD. Untuk departemen supply chain, ya atasannya yang membuat. Untuk departemen finance, ya atasannya yang membuat. Nah, orang HRD akan bicara di sini nih. Nah, bicara di sini. Ya, mandatory. Ya, yang mana nih? Segera penting, segera penting. Tergantung apa? Tergantung dari sumber dayanya. Uangnya ada atau tidak. Ya. Kapan pelaksanaannya? Siapa? Internal, eksternal. Kalau internal siapa yang melakukan? Apakah manajernya atau bagaimana? Kalau dengan eksternal tentunya bekerja dengan purchasing, ya dengan PT siapa, lalu estimasi biaya ya. Nah, inilah kerjaan orang HRD. Tapi untuk menentukan apapun jenis training di sini bukan orang HRD, tapi adalah atasan masing-masing. Kalaupun HRD hanya ngebantu untuk mencarikan nama trainingnya, ya. Tapi buat menentukan kompetensi ini apa saja dan asesmennya itu adalah atasan masing-masing. Oke, lanjut lagi dulu sebentar ya. Nah, ini dari tadi pengembangan, sekarang orang sudah dikembangkan, orang sudah direkrut, sudah dikembangkan, sekarang orang dinilai. Pasti orang kerja ini pasti dinilai. PDCA lagi prosesnya. Ya. Apapun proses pasti PDCA. Nih. Apa sih yang harus kita punya datanya? Harus punya job desk. Karena kalau nggak punya job desk, nggak keluar yang namanya KPI. Nggak punya job desk, kita nggak punya kompetensi. Ya. Kita bicara masalah KPI, pasti punya target. Ini cikal bakal untuk bicara masalah kinerja. Ya, dari sini baru dibahas atau hasilnya pelatihan yang dibutuhkan apa. Tadi kembali lagi pengembangan ke nomor 2, pembinaannya bagaimana lagi. Tadi lagi kembali ke nomor 2, ada coaching, ada mentoring, ada kalau bisa jangan konseling. Konseling artinya sudah pernah melakukan suatu kesalahan negatif tinggi, ada pernah negatif ya. Jadi kalau mentoring, kalau coaching itu berarti orang-orang masuk 9 box. Nanti kita bicara masalah 9 box. Nah, penilaian kerjanya, bagaimana komunikasinya, bagaimana hasil penilaian yang tadi yang kita bahas. Kita bisa menggunakan 360, kita bisa menggunakan Horizon test, ya, kita menggunakan EQ, SQ segala macam. Itu menjadi alat bantu buat penilaian kinerja. Lalu terakhir adalah penghargaan atau pembelajaran. Nanti kita bicara masalah reward yang nomor 5 yang nanti kita bahas seru. Nah, jadi proses kinerja itu tidak lain tidak bukan PDCA. Jadi saya selalu dimanapun saya kerja, selalu saya memutarkan proses PDCA supaya apa ya, supaya lebih enak aja dipahamin oleh tim kita. Ujung-ujungnya buat KPA ya adalah untuk bonus, untuk naik gaji ataupun promosi. Ya. Nah, di sini kita lihat orang mau naik bonus tentunya meminta KPI-nya bagus, pasti KPI bagus, pasti bonusnya bagus ya. Naik gaji juga ada korelasinya ya, seberapa persen meritnya segala macam pasti ada hasilnya dari KPI. Promosi kita lihat seberapa bagus dia menjaga KPI-nya. Apakah 2 tahun berturut-turut, apakah 3 tahun berturut-turut, bagus. Nah, kalau orang sudah sampai 2-3 tahun berturut nilainya A terus, berarti sudah masuk kategori, wah ini calon leader nih, atau calon orang yang bisa dipromosikan. Jadi selain masalah soft skill, selain masalah hard skill, atau core kompetensi, ini akan menjadi salah satu penilaian apakah orang ini layak atau tidak. Jangan terjebak dengan yang namanya Petra Principle. Petra Principle ada kita meng-hire orang karena mereka berhasil di posisinya saat itu. Tanpa ada tes, tanpa ada verifikasi mengenai kompetensinya, tiba-tiba dinaikkan, jadi dipromosikan. Suatu saat dia akan mentok dan gagal. Nah, itu ada namanya Petra Principle. Nah, dari masalah KPI ini yang sering terjadi adalah objektif karyawan tidak link dengan KPI individu. Ya, sementara kita bicara masalah objektif KPI itu harus turunannya harus jelas.
dari perusahaan turun ke departemen, turun ke individu, baru ada action di monitoring dan feedback. Nah, ini sering tidak terjadi, teman-teman. Ini sering tidak terjadi. Bahkan 2 hari lalu saya lagi ada apa namanya, ada diskusi ya, pelatihan dengan masalah KPI. Karyawan ini bilang, "Pak, saya tahu KPI saya tapi tidak pernah ketemu muka." Itu salah total. Ya, karena bicara masalah KPI itu harus ada kesepakatan antara atasan dan bawahan atau mungkin subordinate dan ditandatanganin sebelum KPI itu berjalan. Dan feedback ini dilakukan bisa sebulan sekali, bisa 2 bulan sekali, tergantung dari KPI-nya. Ya, serendah-rendahnya KPI itu dilakukan 2 kali dalam setahun, yaitu mid year dan end year. Ya, lalu dibahas nih, lalu ada keputusan manajemen untuk apa? Untuk bonus, untuk naik atau promosi. Kita bicara masalah buat KPI-nya. Nah, kembali lagi job desk di sini bicara. Ya, di sini bicara lagi yang namanya dimensi tadi, kuantitas kualitas kerjaan, bagaimana harga, nanti ujung-ujungnya harga ini bicara masalah gaji orang itu berapa, ya waktunya segala macam. Nanti kita masuk ke poin nomor 5 masalah CNB. Dan ini harus smart semua apa yang sudah tertulis. Nah, kebanyakan yang ya, mostly ya, orang cuma bilang gini nih, contoh misalnya supervisornya Joko, naikkan angka produksi 5%. Menurut teman-teman ini smart nggak? Pasti nggak ya, karena nggak jelas. Tapi kalau gini gimana? Sangat jelas. Kita bicara masalah naikin produksi ataupun menaikkan sales, ya kita harus tahu dulu nih, barangnya apa atau produknya apa, slow moving atau fast moving, mulai dari angka berapa, tahun lalu berapa, menaik jadi berapa, periodenya kapan. Ya itu harus jelas. Jangan bicara masalah, oke, tolong ya, Pak Andri besok naikin produk A 10%. Si bos minta seperti itu. Produk A 10%. Lah, kemarin aja naikin cuma 3%, kok si bos sekarang udah 10%. Ada apa nih gitu loh. Nah, itu kan arti tidak smart. Nah, kalau misalnya oke, Mas Andri besok kita naikkan nih produk A dari 8% ke 10% ya untuk periode 1 Januari 2004 sampai 31 Desember 2004 ya, di sekian atau mungkin di kota ini atau mungkin di wilayah ini. Nah, itu enak kan? Lalu kita lihat sini ada kategori yang mana organisasi, yang mana individu. Ini fleksibel teman-teman. Tergantung posisinya juga ya. Kembali lagi organisasi atau individu semua tergantung dari posisinya. Saya ngambil yang pada umumnya ada organisasi, ada individu. Harus ada bobot. Totalnya 100. Harus targetnya harus jelas. Lalu actually berapa? Ya, satuannya apa? Polaritasnya harus jelas. Naik lebih bagus, turun lebih bagus, atau harus sama dengan. Dan selanjutnya di sini ada final score-nya. Lalu ada nilai dari angkanya berapa? Ada pencapaiannya. Di sini sudah ada apa namanya keterangan. Ya, kalau katakanlah saya ganti ini menjadi 500. Oh, ini kunci. Terkunci. Bentar. Lupa nih saya password. Di sini password. Di mana password? Nah, ya. Mudah-mudahan passwordnya nggak hilang. Nah, teman-teman, contohnya gini. Nah, ini saya ganti 500, langsung ganti ya. Misalnya turun jelek banget nih, misalnya 400. Tidak baik ya. Nah, untuk yang kata-kata sedang tidak baik tentunya kita harus buat action plan. Nah, jadi kembali lagi kita harus jelas nih di awal antara kita dengan tim kita. Nah, ini kembali lagi ya, ini harus jelas nih mana organisasi, mana individu. Kalau untuk yang level tinggi, ini biasanya ada corporate juga ada nih. Ada corporate, ada organisasi, individu. Tapi ada juga perusahaan yang untuk level supervisor dan ke bawah itu hanya individu. Jadi isinya tergantung daripada perusahaan dan ini semua harus ada dari job desk. Parameternya di mana, Pak ya? Parameter apa nih? Kayak misalkan, tadi kan udah ada bobot 10%, targetnya 4. Komunikasi contohnya. Itemnya cara berkomunikasi. Oh, ini Nah, leveling kompetensi. Ya, level kompetensi. Jadi tadi yang dari ini tadi Mas, tadi ada level 4 atau 3. Nah, itu dari situ. Oke. Nah, ini contoh banyak metode KPI, ini contoh yang sering saya lakukan, saya berikan kepada teman-teman yang mana untuk sertifikasi. Jadi saya berikan file ini untuk mereka bisa modifikasi ya. Oke. Ini KPI. Nah, sekarang karir. Untuk masih terus menjawab bagaimana pengembangan. Lanjutkan dulu aja karir ya. Nah, kadang-kadang orang bingung, 5 tahun mau jadi apa? Bagaimana caranya? Apakah mungkin? Apakah ada orang dalam? Apakah asal Bapak senang? BS. Nah, ini ada satu pertanyaan atau beberapa pertanyaan yang kita tanyakan dulu kepada orang yang mau kita dorong untuk berkarir. Nah, ini tentang karir. Ada 3K lagi. Tadi siklus ada karyawan ada 3K, sekarang ada 3K lagi. Sering ini kompetensi yang kita lihat sering yang kelewatan. Tadi yang saya katakan contohnya terjadi kasus yang namanya Peter Principle. Ya, atau mungkin orang saya baik, dia baik sama saya, dia pernah menolong saya, akhirnya dicoba dinaikkan. Nah, ini sering kelewatan, sering terjadi, artinya sering kelewatan itu tidak dilakukan tes kompetensinya, langsung aja orang dinaikkan. Jadi ini sebagai contoh bagaimana kita melihat karir karyawan ya. Kita harus tahu juga nih high potensial yang mana, success man yang mana, management training mana. Kalau prinsip ini lupakan, karena apa? Ini udah masalah keluarga. Jadi kalau kita bicara HR yang profesional, kita harus tahu high potensialnya siapa saja, success plan-nya siapa saja, untuk manajemen trainingnya bagaimana prosesnya. Nah, ini pengalaman saya pada saat ya diminta untuk membuat high potensial, saya selalu kurang lebih menggunakan persyaratan seperti ini. Pengalaman kerjanya 3-5 tahun.
nilai KPI minimal A selama 3 tahun berturut-turut, kompetensi sudah sesuai. Hard kompetensi maupun soft kompetensi yang ada di job desk sudah sesuai. Ya. Syarat dan persentase tergantung dari perusahaan. Dari populasi itu sekitar 10-15%. Lalu syarat succession plan lebih panjang, 5-9 tahun, nilai KPI-nya 4 tahun berturut-turut, ya sudah mengerjakan beberapa proyek, terlepas masalah kompetensi sudah sesuai. Jadi ada tambahan-tambahan lagi, bisa ditambahkan lagi persyaratannya sesuai dengan perusahaan, dan ini lebih kecil lagi populasinya, 5-10%. Bahkan ada ekstrim 3-7% untuk succession plan. Itu ekstrim banget kalau saya bilang 3-7%. Saya menggambarkan seperti ini, ya. Orang bicara masalah promosi selalu dilihat adalah kotak yang ini nih, yang tengah atas, yang kanan tengah, ya ini adalah orang yang dipromosikan. Kalau yang di paling ujung star ini adalah buat succession plan, buat leader. Jangan pernah teman-teman nih ada di C-. Ya ini C- ini tadi yang tadi dikatakan nih, orang-orang yang siap di PHK nih ya, paling gampang siap untuk PHK ya. Nah, ini adalah salah contoh bagaimana kita melihat atau menentukan high potential dan succession plan. Dan ini juga ada satu contoh metode bagaimana kita mempromosikan ya, bagaimana kita melihat, kita lihat performance-nya tadi sudah saya katakan, untuk high potensial berapa lama ya untuk dia menjadi masuk ke high potensial. Potensialnya ini lebih dilihat daripada masalah tadi kita lihat masalah kompetensinya, ya pengetahuan sudah masuk atau belum, keterampilan sudah masuk atau belum, ya. Lalu dengan melihat ini kita bisa melihat readiness-nya kapan, ya. Di sini ada contoh filenya. Ya, di sini ini hanya catatan saja, mungkin bisa dilewatkan. Kalau buat latihan. Di sini, nah, contoh seperti itu teman-teman ya, saya gedein dulu. Nah, misalnya ada incumbent, namanya adalah misalnya X lah ya, lalu ada orang atau mesin engineer namanya si Y. Nah, katakanlah dia performance potensial, dia bagus nih di highest. Dia masih mid, tinggal ketik aja mid, dia kan berubah jadi hijau. Misalnya potensialnya, dia sudah masuk kok, karena kompetensinya sudah masuk, pengetahuannya sudah masuk, keterampilan sudah masuk, sikap sudah masuk deh, misalnya promotable. Ya. Nah, otomatis kalau misalnya sini hijau-hijau, ya kita otomatis paling nggak minimal hijau juga, ya. Adalah kurang dari 3 tahun. Tapi misalnya di sini tiba-tiba dia biru nih, highest biru. Tinggal perusahaan apakah dia mau taruh di hijau atau mau dinaikkan ke biru, silakan. Akan lebih baik misalnya sudah ada biru semua seperti ini. Ya. Dan untuk bicara masalah succession map, kalau bisa jangan cuma 1 orang, tapi ada 2 orang. Nah, kita bisa tahu misalnya tiba-tiba orang ini gagal, kita punya backupnya. Nah, jadi dengan model coloring system ini, kita sangat mudah buat memapping siapa-siapa saja yang kategori siap dinaikkan, readiness 1-3 tahun, atau mungkin 3 tahun, atau mungkin tidak mungkin orang di achievement, di advance, tidak ada kelanjutan ya. Nah, jadi salah satu metode bagaimana kita remapping untuk orang-orang yang high potensial maupun succession plan. Jadi dengan baik coloring system ya. Nah, tadi mungkin bisa menjawab tadi pertanyaan bagaimana kita mempromosikan. Ini salah satu dulu yang saya lakukan ya. Kita lihat aja warnanya, kalau udah hijau-hijau semua atau mungkin salah satu kuning aja. Nah, kuning artinya marginal untuk performance, itu paling nggak kita sudah punya, ini mungkin dia masih perlu pembahasan nih, perlu digodok di kawah candar di muka, kira-kira apa nih supaya dia menjadi hijau. Ya, kalau potensial lebih pada kompetensinya, readiness artinya gabungan daripada lihat performance dan potensialnya. Oke. Keempat, nah ini pengakuan yang paling seru teman-teman ya. Ini saya lanjutkan, saya lewatin aja karena file Excel file latihan. Nah ini, kita lihat, kita harus tahu job grading, kita harus struktur skala upah, kita harus tahu benefit yang lainnya. Nah, ini ada job grading. Kalau kita bicara mengacu kepada SKK ini 149, itu kita namanya compensable factor. Ya. Nah, at the end kita harus bisa mengeluarkan seperti ini. Ini ada 21 jabatan, ya kita ukur seperti ini. Ya, bagaimana ukurnya? Kita harus buka file Word-nya dulu. Nah, ini ya. Kita lihat. Ada 3 faktor, ada 9 subfaktor, di mana 1 faktor ada subfaktor. Di sini ada persentasenya, ya di sini ada equivalent scoring-nya. Jadi total harus 100%. 35 ini adalah dari 12, 15 tambah 8, 30 dan 100-nya. Ini juga angka 350, 12 jadi 120, 15 jadi 150, total 350. Total ada 1000. Jadi posisi tertinggi tidak mungkin lebih dari 1000 untuk metode compensable factor. Ada juga metode X factor, 21 faktor, itu sampai angka 1600 kalau nggak salah. Ya, satu perusahaan jangan menggunakan metode lebih dari 1 faktor. Misalnya teman-teman sudah menggunakan Hey, pakai Hey. Teman-teman sudah pakai Mercer. Ya, menggunakan compensable faktor, jangan digabung-gabung. Saya pernah melakukan tes iseng-iseng, satu posisi saya lakukan dengan dua metode. Itu nilai totalnya bisa berkisar antara 50 sampai 120 skor. Itu jadi bingung kita, wah ini enaknya di mana nih? Nah, mendingan satu metode saja untuk satu perusahaan. Dan masing-masing subfaktor ada tabelnya seperti ini teman-teman. Ya. Nah, kita lihat cara masukin angka ini bagaimana ya. Kita lihat contoh seperti ini ya. Contoh misalnya manajer HR ya. Keterampilan teknisnya kita lihat dari sini. Keterampilan teknis. Dia misalnya orang S1 ada di baris D.
Dia pengalaman yang kita cari adalah di kolom tengah. Angkanya berapa teman-teman? 80 ya. Taruhlah angka 80 di sini. Tapi ingat, kita lihat di sini, angka 80 ada 4, angka 67 ada 5, angka 93 ada 3. Supaya tidak salah persepsi, maka di sini ini ada di baris D. Di sini kita kasih note 80 ini dari mana? Adalah dari baris D. Ya. Kenapa? Pada saat kita melakukan evaluasi jabatan ini, yang melakukan masing-masing departemen adalah departemen head-nya. Oleh karena itu teman-teman, orang HRD ya itu harus bisa menerangkan komposisi faktor ini kepada masing-masing dep head. Gini loh cara ngisi teman-teman ya. Misalnya kita katakanlah misalnya manajer supply chain ya. Pak supply chain, ini ya kita ambil angka 80 dari mana ya? Kita sepakat ya ambil 80 angkanya dari baris D kolom 3. Pokoknya baris D 80 cuma 1. Karena 80-nya ada 4, maka cukup tulis baris D. Berikutnya keterampilan kedua, ada keterampilan manajerial. Pak supply chain, untuk manajer supply chain kira-kira masuk di mana nih? Oh, misalnya di baris E ya. Di baris E yang mana kolomnya? Kolomnya karena materialnya banyak banget, kompleksitasnya lumayan, mungkin angka 131. Berarti ingat ya, di baris E untuk manajerial. Kita masukin angka 131 di sini. Kita kasih note menjadi baris, misalnya baris tadi baris E. Baris E. Nah, ini supaya tidak salah. Dan itu teman-teman lakukan semua, hasilnya seperti ini. Ya. Nah, kita sudah tahu angka ini dari 191 sampai angka tertinggi 884, tidak mungkin lebih dari 1000. Setelah kita melakukan analisa evaluasi job ya, job grading sesuai dengan 9 ya, 9 item ini sub faktor sampai bawah. Itu ada 9 sub faktor. Semua tinggal baca di tabelnya saja. Ya, contohnya ini misalnya tanggung jawab ya, supervisi bawahan. Misalnya untuk supply chain manager ya, melakukan supervisi bawahan yang memiliki jenis tugas berbeda-beda, berarti dia D. Jumlahnya berapa nih orang ini? Misalnya jumlah orangnya sampai 25, berarti angkanya adalah 87,5. Jadi dimasukin di sini ya. Bawahan adalah angkanya 87,5. Tadi diambil dari di baris D. Baris D. Dan seperti yang Anda melakukan, ujungnya seperti ini. Nah, inilah yang kita sebut namanya job evaluasi. Sudah selesai masalah commission benefit? Belum. Ini baru langkah awal. Langkah berikutnya adalah ini. Ya. Ini yang paling mudah aja menggunakan dua titik ya. Taruhlah sini UMK-nya 5 juta ya. Terus misalnya si bos ini bilang, "Oke lah kita maksimal taruh angka 60 juta." Ya. Lalu golongan jabatan kita bagi menjadi 23 ya. Nah, angka paling kecil ini ada berarti upah tengah ya. Angka tertinggi upah tengah di baris kedua 3 adalah 60 juta. Kita lihat 23 60 juta. Ya, berarti yang 24 ini yang dipakai. 60 juta ini adalah angka yang kita pakai sesuai dengan ini. 23. Pak, misalnya di sini mau 30, boleh nggak Pak? Boleh. Ada nggak 30? Oh, belum ada. Tinggal diterusin ke bawah. Sampai 30. Maaf. 30, 60 juta. Ya, jadi di sini Excel sudah ngebantu. Berikutnya, kita harus lihat nih rentangnya. Ke kiri berapa, ke kanan berapa. Teman-teman tinggal mainkan di sini aja. Ya. Mau ganti 40, ganti 40. Rentangnya berubah. Ya. Sini, oh 50, kita ganti 50, pasti rentang berubah. Ini ke sini pasti juga berubah. Ya. Mau yang ini sama kan 50 untuk level staff misalnya. Ya. 50 semua misalnya. Untuk yang ini 45. Jadi angka-angka rentang ini adalah seorang CNB ini harus ngutak-ngutik supaya angka ini masuk akal, dan angka yang di upah terkecil ini ya pada umumnya kalau kita mengacu pada undang-undang pengupahan ini tidak boleh kecil 75% dari upah minimum. Untuk khusus yang upah minimum ya tidak boleh kecil dari 70%. Tapi untuk yang supervisor segala macam bebas-bebas saja, tidak harus di sini 75%, terserah kemampuan dan kemampuan perusahaan. Ya itu bagaimana kita mencoba membuat struktur skala upah. Dan yang terlebih terpenting lagi, angka di sini harus ada overlap. Nah, teman-teman lihat ya. Di sini ada angka terkecil 5,5 juta untuk golongan jabatan 2. Di sini pun ada angka 5,5 ya. Jadi kembali lagi harus ada overlap. Mau overlapnya berapa tergantung dari teman-teman. Kenapa harus ada overlap? Karena dalam satu golongan saja orang mungkin bisa kerja sampai 5-6 tahun, bahkan mungkin sampai 10 tahun. Ya. Sehingga untuk orang-orang yang tidak ada kesempatan buat promosi, dia masih pergerakan naiknya ini ke kanan terus. Itu namanya adjustment. Ya. Kalau udah beda garis, entah itu ke atas entah ke bawah, itu namanya sudah promosi. Ya, jadi kembali lagi kenapa harus ada adjustment, harus ada overlap seperti itu buat menyikapin. Untuk orang-orang yang akan dipromosikan, meskipun misalnya dia baru kerja 2 tahun dipromosikan, dia mungkin tidak melebihi gaji orang yang udah kerja 5 tahun dengan posisi yang masih rendah. Karena itu ada struktur daripada aturan main struktur skala upah. Jadi kembali lagi untuk pengalaman kerja berapa tahun itu terstate di job desk. Jadi job desk itu akan menentukan berapa upah dari masing-masing jabatan. Ya, jadi ini salah satu contoh menggunakan 2 titik ya, sudah ada rumusnya. Kita lihat lagi file berikutnya yang 3. Nah, ini bicara masalah CNB. Ya.
seorang HRD ya itu harus tahu dulu bagaimana checklist CNB. Jadi ini ada 21 golongan, 21 jabatan, kita tahu grade-nya grade mana, lalu kita mapping. Oh, yang posisi ini harus dapat BPJS, udah kasih tanda X semua, ya misalnya seperti ini. Kasih X semua. Jadi memang dia harus terus ke bawah ya X. Saya nggak terus tidak selanjutnya, intinya BPJS harus dapat semua. THR, ini dapat THR semua. Oh, saham enggak, saham cuma si bos doang nih, ya, S doang. Bonus dapat semua ke bawah ya. Dan ini harus di mapping dulu ya. Oh, tunjangan jabatan. Oh, direktur ngapain tunjangan jabatan? Tunjangan jabatan manajer juga nggak dapat. Mungkin yang tunjangan jabatan mulai dari supervisor ya misalnya. Jadi kembali lagi kita mapping dulu teman-teman. Karena kenapa? Supaya nggak salah. Karena saya pernah masuk perusahaan sudah cukup lama di Indonesia, orang CNBJ masih belum begitu pengalaman, mereka nggak punya tabel. Sehingga pada saat pembayaran upah ada 1-2 kesalahan karena ada kelewatan ataupun kekurangan uangnya. Nah, dari sudah kita mapping demikian, baru kita taruh angkanya. Nah, ini angka-angka ini sesuai dengan gajinya berapa. BPJS tenaga kerja sesuai dengan persentase yang dilakukan dengan pembayaran dengan peraturan BPJS. THR sesuai dengan undang-undang. Saham tergantung si bos ini berapa persennya. Bonus tergantung di perusahaan mau bayar bonus atau tidak karena bonus itu tidak diatur dalam undang-undang negara tapi undang-undang kemauan daripada perusahaan. Tunjangan jabatan tergantung daripada kesempatan kerja. Tunjangan pendidikan tergantung daripada perusahaan apakah ada tunjangan pendidikan buat perusahaan buat karyawannya. Jadi yang ke kanan ini teman-teman tulis semua hak karyawan yang akan diterima termasuk misalnya dan selanjutnya supaya apa supaya nggak salah. Jadi kita bicara pengakuan di sini ya kita harus benar-benar harus tahu job grading ya lalu ada struktur skala upah dan benefit dan tentunya nanti teman-teman yang misalnya mencoba membeli paket ini nanti juga saya berikan file segini banyak ya. Nah, tujuan CNB adalah tentunya buat menarik karyawan untuk bergabung. Makanya tadi saya sharingkan tuh teman-teman bocoran-bocoran dari berbagai macam industri buat gaji-gaji orang HRD dan industri lainnya ya. Ada yang dari health, ada yang dari bank, kalau salah dari IT juga ada. Ntar silakan aja disesuaikan dengan perusahaan. Angka yang ada di survei jangan ditelan mentah-mentah 100%. Ya, saya pernah ketemu dengan salah satu pelaku studi survei, angka itu more or less berkisar 80% saja dari angka survei. Ya, jadi jangan mentah-mentah, ntar malah jadi merinding ya. Apalagi orang HRD yang belum pernah biasa ngurusin gaji, ntar ngelihat angka yang ada di struktur, langsung bisa panas dingin tuh, nggak bisa tidur. Ya. Lalu mendorong untuk orang berprestasi tinggi, lalu mempertahankan karyawan yang berkualitas, ya, lalu membuat karyawan sejahtera dan bangga, lalu mempermudah administrasi. Lalu kita sudah punya data-data yang tadi lengkap semua. Lalu sesuai hak dan kewajiban, ya sesuai dengan apa yang tertulis di dalam perjanjian kerja. Lalu tentunya equity internal, secara internal. Jadi gini, maksudnya equity internal adalah saya layak nggak sih dibayar sekian dibanding dengan departemen yang lain. Tapi secara itu ya secara konotasi perbandingan awang-awang karena kan kita nggak tahu gaji orang lain. Ya, tapi orang HRD harus bisa melihat orang HRD dengan orang supply chain kira-kira bagaimana? Nggak usah pusing-pusing. Kita lihat lagi ke job evaluasinya. Nah, job evaluasi itu adalah merupakan internal equity. Semakin tinggi skor yang tadi kita lakukan, berarti dia makin bagus. Otomatis harusnya gajinya lebih tinggi dibanding yang skornya lebih rendah. Ya, ada intervalnya, ada gap analisanya juga dalam penentuan gaji. Nah, external equity ini itulah gunanya dari survei. Ya, tapi teman-teman jangan membandingkan tuh dengan tadi teman-teman ada yang kerja di perusahaan tambang, saya kerja di perusahaan elektronik, jangan di compare ya. Yang kerja di perusahaan elektronik itu gigi jari kalau ngeliat orang kerja di perusahaan tambang, ya. Orang perusahaan mobil ya, jangan dibandingkan dengan perusahaan garment. Ya, itu orang garment kan gigi jari tuh ngeliat orang-orang yang kerja di pabrik mobil. Jadi kembali lagi harus apple to apple. Ya, elektroniknya misalnya elektronik ya dengan elektronik, orang bank dengan services dan itu harus kita harus ekstra hati-hati melihat hasilnya. Itu yang kita sebut namanya external equity. Nah, ini faktor-faktornya ya buat kenaikan gaji tentunya ada kinerja tahunan, ada inflasi, ada UMR sesuai dengan gubernur, ada kelompok industrinya. Nah, ini kelompok industri masing-masing ya. Jadi kembali lagi harus kita menyikapi bagaimana untuk kenaikan gaji banyak faktornya. Lalu ada kemampuan perusahaan dan faktor lainnya. Nah, ini saya mungkin simpel aja ya hubungan industri. At the end kalau hubungan industri itu lebih kepada bagaimana kita menjaga hubungan baik ya dengan pengusaha ya. Pihak berkepentingannya ada pengusaha, ada pekerja, ada komunitas ya atau instansi yang terkait dalam bisnis perusahaan atau bagian pemerintah. Jadi bagaimana supaya siapapun dalam konteks stakeholder ini kita harus punya hubungan yang baik. Ya, ini kembali lagi satu sarana-sarana buat melakukan PHI, ada serikat pekerja, ada LKS Bipartit. Nah, saya sarankan teman-teman yang sudah punya serikat, saya sarankan tetap melakukan LKS Bipartit. Ya, karena LKS Bipartit bagian ini yang proses adalah sangat powerful. Jadi kita membahas bagaimana meningkatkan produktivitas sebelum terjadi masalah dengan produktivitas. Ya, jadi saya dulu melakukan setiap 2 bulan sekali ya, lalu dilaporkan kepada Disnaker dan alhamdulillah dampaknya bagus ya. Meskipun ada serikat pekerja pun tetap suasana damai sejahtera ya, karena selalu komunikasi melalui LKS Bipartit. Nah, kalau sudah masuk LKS Bipartit biasanya ada masalah melibatkan Disnaker dan selanjutnya. Dan tentunya sarana yang lain ada PP dan PKB ya. Kalau PP ini memang tidak ada negosiasi tapi ada masukan dari perwakilan pekerja.
Jadi biasanya pada saat kita membuat atau merevisi atau memperpanjang PP, biasanya di Seker nanya, mana nih masukan dari pekerja? Nah, bisa ditanya. Kalau di PKB ditanyanya, mana sih hasil negosiasinya? Bedanya cuma seperti itu aja. Nah, perundang-undangan tenaga kerjaan sekarang kita menggunakan Undang Cipta Kerja. Nah, jangan sampai masuk ke ini nih, lembaga penyelesaian PHI. Ini panjang banget urusannya dan capek dan melelahkan. Saya biasanya kalau udah masuk ke urusan PHI, saya minta izin sama atasan, saya pakai lawyer aja. Karena warawirinya itu memakan waktu sangat luar biasa. Nah, ini matriksnya untuk mempermudah aja. Bagaimana terjadinya bipartit, ya siapa saja yang terlibat, bagaimana tripartit, siapa yang terlibat, dengan kita melihat irisan-irisan yang ada pada gambar bubble-bubble atau lingkaran. Dan ini lebih kepada aturan-aturan hukumnya. Dan di sini ada PPPKB, di sini ada dasar hukum apa saja yang dipakai dalam masalah undang industrial. Di sini ada resume Undang-Undang Cipta Kerja, juga teman-teman bisa mendapatkan untuk mempermudah melihat apa sih perbedaan dari 13 ke Undang-Undang Cipta Kerja. Dan sekolah Pak dibukanya ini open. Ya, silakan saja. Oke, itu aja Mas Aldo. Kita Baik, Bapak Ibu, sekali lagi saya informasikan untuk webinar ini free alias gratis, tidak berbayar. Namun, jika Bapak Ibu ingin mendapatkan sertifikat yang seperti yang di kanan, kemudian materinya yang tadi luar biasa isinya daging semua, kemudian ada 2 e-book yang diberikan dan ada contoh-contoh SOP yang akan diberikan dari Pak Aris. Ada sedikit investasi sebesar 150.000 saja. Caranya gampang, bisa dipoto barcode-nya. Nanti Bapak Ibu akan langsung terhubung ke saya. Silakan dipoto barcode-nya. Silakan. Masuk file Excel yang tadi ya, Mas ya? Ya, sudah termasuk Pak untuk file Excel-nya Pak. Oke. Baik, ini dia untuk e-book yang akan diberikan, yang related dengan topik kita hari ini. Ada 2 e-book yang akan diberikan. Oke. Baik, Bapak Ibu, tak ada gading yang tak retak. Kami butuh inputan untuk webinar-webinar ke depan untuk kami improve lebih baik dari waktu ke waktu. Silakan Bapak Ibu bisa dipoto barcode-nya untuk kami improve lebih baik. Oke, next, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin tahu lebih banyak terkait NKA, Bapak Ibu bisa foto barcode-nya untuk Linktree NKA Indonesia. Di sana ada beberapa sosial media NKA Indonesia. Silakan Bapak Ibu bisa dipoto barcode-nya dan terkoneksi dengan NKA Indonesia. Oke, berakhir sudah. Ini pas azan zuhur ini Pak Aris. alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, ini masih ada satu sesi. Silakan Bapak Ibu yang bisa dibuka kameranya, kita foto bersama. Silakan. Sebentar, izin. Silakan dipoto kameranya, silakan dibuka. Kita ada sesi terakhir yaitu foto bersama. Sebentar. Oke, di saya ada beberapa slide ini. Sebentar. Oke. Ya, slide pertama saya hitung 1, 2, 3. Ya, ditahan sebentar, izin. Untuk slide selanjutnya 1, 2, 3. Oke, baik. Baik, berakhir sudah acara kita di webinar kali ini. Iya, terima kasih Pak Aris untuk sedekah Terima ilmunya. kasih juga. Terima kasih Bapak Ibu. Izin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena